wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan masuk part 2 di pembahasan persiapan penilaian akhir tahun untuk kelas 11. Ya, materi tentang logika matematika. Untuk part satunya yang belum simak bisa klik aja link yang ada di deskripsi ya. Nah, sebelumnya untuk pembagian soalnya sebenarnya sudah dituliskan juga ya. Ada 3 tentang pernyataan, ada di part 1 ini ya. Kemudian bukan pernyataan ada 2. Kemudian ada kalimat terbuka sekitar 4 soalnya. Dan negasi atau ingkaran ternyata pas saya teliti lagi ada 7. Ya, jadi lumayan banyak negasi atau ingkaran. Jadi harus dipelajari lagi ya, karena itu banyak keluar soalnya. Nah, mungkin sebelumnya ada seperti ini juga untuk negasi. Ini aja ya. Misalkan 3 ditambah 5 tidak sama dengan 7, atau 2 ditambah 4 lebih besar dari 5 misalkan. Oke. Ini kalau misalkan kita buat negasinya, masih ingat yang di part 1 ya. Jadi kalau misalkan atau nanti dia belum menjadi dan. Kemudian P sama Q masing-masing dinegasikan. Nah, jadi yang awalnya P atau Q nanti negasinya menjadi negasi P dan negasi Q. Berarti negasinya menjadi apa? Nah, berarti menjadi 3 tambah 5 sama dengan 7. Karena tidak sama dengan jadi sama dengan ya. Kemudian atau menjadi dan. Kemudian 2 tambah 4 lebih besar jadi lebih kecil sama dengan 5. Jadi berubah menjadi negasinya. Simbol-simbol negasinya jangan lupa. Oke? Nah, sekarang kita masuk part 2. Nah, ini akan dibahas tentang pernyataan majemuk dan juga nilai kebenaran. Kemudian ada juga converse, inverse, dan kontraposisi. Dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Ini ada 6 soal, ada 5 soal, ada 3 soal. Jadi kalau yang kemarin itu ada 16 soal, yang sekarang kita bahas sekitar 14 soal. Meskipun nggak keseluruhan ya, tapi poin-poin saja. Oke, langsung. Jadi kita ingat lagi dulu tentang pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu apa? Ya, pernyataan yang ada kata hubung. Kata hubungnya bisa dan, atau, kemudian jika di titik maka, kemudian jika dan hanya jika ya. Yang pertama tentang konjungsi. Nah, ini simbolnya seperti ini ya, dan. Nah, nilai kebenarannya kamu pun juga harus ingat ya. Jadi kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka benar. Jadi intinya kalau keduanya benar, maka hasilnya benar. Selainnya salah. Cukup itu yang diingat ya. Kemudian yang kedua, disjungsi. Jadi disjungsi itu seperti ini simbolnya ya. P atau Q. Jadi atau di sini. Kemudian nilai kebenarannya, jika pernyataan P salah, Q juga salah, maka hasilnya adalah salah. Ya, atau jika keduanya salah, maka salah, selainnya benar. Oke, kemudian yang ketiga adalah implikasi. Simbolnya seperti ini ya. Tanda panah. Kalimatnya adalah jika di titik maka. Nah, kalau implikasi, kalau pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya salah atau BS, maka hasilnya salah, selainnya adalah benar. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah biimplikasi. Simbol seperti ini. Panah 2 arah, P biimplikasi Q. Kata-katanya adalah jika dan hanya jika. Jadi nilai kebenarannya kalau P dan Q benar, sama-sama benar, atau P dan Q salah atau sama-sama salah, maka hasilnya adalah benar. Ya, jadi intinya kalau keduanya sama antara P dan Q, maka hasilnya benar. Selainnya salah. Nah, itu poin yang harus kamu ingat ya. Nah, di sini mungkin nanti di soal akan ditanyakan bagaimana nilai kebenaran dari negasi P dan Q, atau nilai kebenaran dari negasi Q atau negasi P, atau nilai kebenaran dari P implikasi negasi Q. Nah, caranya yaitu kamu harus buat tabel dulu dan isi semua data-datanya. Masih ingat ya, kalau P itu diisi apa? Ya, benar, benar, salah, salah. Kemudian Q-nya diisi selang-seling. Benar, salah,
benar, salah. Ingat ya. Kemudian kalau negasi P berarti negasi dari ini benar-benar salah-salah menjadi dibalik aja salah-salah, benar, benar. Kemudian negasi Q, ya berarti kebalikan dari BS BS, berarti SB SB. Nah, kalau udah lengkap berarti mau apapun soalnya ditanyakan nilai kebenarannya, ya kamu tinggal ingat prinsipnya yang tadi di atas. Nah, ini negasi P dan Q. Jadi yang kamu ingat, yang kamu lihat adalah negasi P sama Q saja. Negasi P kan ini, Q ini. Berarti yang didahulukan yang kanan dulu ya. Nah, kalau dan tadi apa? Nah, keduanya benar-benar. Berarti dari SB, SS, BB, BS, yang keduanya benar kan ini ya, BB. Dari sini benar. Nah, selainnya kan salah, ya udah benar tulis aja. Gitu ya gampangnya. Kemudian negasi Q atau negasi P. Nah, berarti yang dilihat adalah negasi Q sama negasi P. Berarti ini ya, kanan kiri juga. Nah, di sini atau kalau atau keduanya salah, selainnya benar. Berarti antara kanan dan kiri, kanan dan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kamu cukup lihat SS. SS itu ada di atas, SS. Maka SS menjadi S. Selainnya benar kan? Gitu deh. Udah ya. Dan yang terakhir di sini nilai kebenaran dari P implikasi negasi Q. Nah, berarti yang kamu lihat cukup P sama negasi Q. P itu yang di depan, negasi Q itu yang belakang. Nah, BS itu S, lainnya B. Nah, berarti antara P dan negasi Q yang cari aja yang BS. BS ada di atas ya, BS nih, BS. Berarti menjadi S. Selainnya berarti benar. Gitu deh cara mencari nilai kebenaran. Nah, nanti ada jenis soal yang lain, tapi sebelumnya jawab dulu ya karena kampusnya tidak muat. Oke, mau di screenshot dulu juga boleh. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3 dan akan saya hapus 1, 2, 3. Oke, nah seperti ini. Jadi soalnya misalkan gini, jika P salah dan Q benar, maka yang bernilai salah itu yang mana? Nah, jadi kan di sini ada P dan negasi Q. Kalau P tadi kan salah, berarti kan salah. Dan negasi Q, kalau Q benar berarti negasi Q salah ya. Nah, kalau salah dan salah kan jadinya apa? Salah dan salah jadinya salah kan? Karena B selainnya salah kayak gitu. Nah, negasi P diimplikasi Q. Negasi P berarti P sendiri kan salah, berarti negasi P itu benar ya. Kemudian diimplikasi Q itu sendiri adalah benar. Nah, kalau benar diimplikasi benar. Nah, ini ya. BB berarti B. Berarti yang bernilai salah adalah yang A. Nah, soalnya pun juga akan dibalik. Misalkan gini. Jika P dan negasi Q itu bernilai salah, maka P dan Q-nya itu harus apa masing-masing. Nah, berarti kan jawabannya P harus salah dan Q harus benar. Jadi dibalik soalnya itu yang jawabannya, nanti jawabannya itu yang soalnya kayak gitu. Supaya jenisnya seperti ini ada. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang converse sama inverse dan juga kontraposisi. Boleh di screenshot dulu. Kita sampai 3 ya. 1, 2, 3. Slide-nya hapus 1, 2. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, di sini pertama ada implikasi. P implikasi Q. Maka kita bisa ubah menjadi converse. Ingat, converse itu adalah menukar. Jadi awalnya P implikasi Q menjadi Q implikasi P. Kemudian ada inverse. Inverse itu menegasikan. Jadi awalnya P implikasi Q menjadi negasi P implikasi negasi Q. Dan yang terakhir adalah kontraposisi. Kontraposisi adalah menukar dan menegasikan. Jadi awalnya tadi ketika ditukar Q implikasi P, kemudian dinegasikan menjadi negasi Q implikasi negasi P. Seperti itu. Oke. Di sini ada juga yang namanya ekuivalen. Jadi ekuivalen itu nilai kebenarannya adalah sama. Jadi implikasi ekuivalennya dengan kontraposisi, sementara converse ekuivalennya dengan inverse. Nah, di sini ada satu kalimat, jika saya sehat maka semua keluarga senang. Kalau misalkan ditanyakan ekuivalennya dengan apa? Ya berarti ini kan P implikasi Q. Ya. P implikasi Q.
Implikasi itu, P implikasi Q ekuivalen itu dengan kontraposisi. Berarti kalau misalkan pertanyaannya ekuivalen berarti dengan negasi Q implikasi negasi P, berarti menjadi semua keluarga senang kan Q, berarti negasi Q. Nah semuanya ini berubah menjadi ada atau beberapa. Masih ingat ya? Beberapa aja ya, beberapa keluarga. Jikanya ketinggalan. Jika beberapa keluarga tidak senang, kenapa ada kata tidak? Karena awalnya tidak ada kata tidak, maka tambahkan. Maka negasi P, berarti kalau saya sehat, saya tidak sehat. Nah ini adalah ekuivalennya atau merupakan kontraposisi. Kontraposisi, gitu ya. Nah berarti kalau misalkan ditanyakan bagaimana konversnya atau bagaimana inversnya, ya sudah, tinggal sesuaiin aja. Berarti kalau converse berarti kan tinggal ditukar, ya. Jika saya sehat maka semua keluarga senang. Berarti kalau converse-nya atau penukarannya menjadi jika semua keluarga senang, maka saya sehat. Ya. Begitu juga dengan inverse-nya. Jadi inverse-nya berarti tinggal dinegasikan. Dari yang jika saya sehat maka semua keluarga senang. Berarti jika saya tidak sehat, maka beberapa keluarga tidak senang. Dan antara kalimat konverse ini dan inverse ini saling ekuivalen. Gitu ya. Jadi nanti dicek aja awalnya kalimatnya seperti apa, maka ekuivalennya adalah kalau implikasi dengan kontraposisi, kalau converse dengan inverse. Oke? Ya. Ini sekitar ada 5 soal, jadi bisa aja kalimatnya berupa kalimat bahasa Indonesia seperti ini atau juga berupa kalimat matematika. Ingat ya, yang penting sama dengan itu menjadi tidak sama dengan, lebih besar menjadi lebih kecil sama dengan, dan seterusnya. Dibaca-baca lagi tentang ingkaran atau negasi. Oke? Ya. Mungkin cukup ya. Setelah ini kita akan hapus, kita akan masuk ke penarikan kesimpulan. Kita hapus dulu, 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir tentang penarikan kesimpulan. Sini yang pertama, masih ingat ya, ada 3 kan? Yang pertama ada modus ponens. Jadi kalau pernyataan pertamanya P implikasi Q, kemudian pernyataan keduanya P, maka hasilnya adalah Q. Yang belakangnya P coret aja. Jadi kalau misalkan jika 2 tambah 2 sama dengan 4, maka 4 bilangan genap, dan pernyataan keduanya 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya udah, berarti kan ini P implikasi Q, dan ini P, berarti jawabannya Q. Q itu apa? 4 bilangan genap. Itu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya modus tollens. Jadi kalau yang pertama adalah P implikasi Q, yang kedua adalah negasi Q, maka simpulannya adalah negasi P. Ya, jadi Q-nya ini dicoret, P sama negasinya turun. Jadi di sini ketika ada jika saya rajin belajar maka saya naik kelas, dan pernyataan keduanya saya tidak naik kelas. Berarti kan ini P implikasi Q. Nah ini negasi Q, berarti negasi P hasilnya ya. Berarti saya rajin belajar itu menjadi saya tidak rajin belajar. Oke, jelas ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya silogisme. Awalnya P implikasi Q, yang kedua Q implikasi R. Jawabannya adalah P implikasi R. Jadi Q yang di sini coret aja nih, hilangkan. Jadi sisa P implikasi R. Nah, contohnya gini. Jika 2 lebih besar sama dengan 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang kedua, jika 1 tambah 1 sama dengan 2, maka 2 bilangan genap. Nah, ini kan dari pernyataan 1 dan 2 itu termasuk silogisme. Nah, ada pernyataan ketiga. Jadi sebelumnya pernyataan 1 dan 2-nya kita simpulkan dulu. Nah, simpulannya itu kan apa? Jika
2 besar sama dengan 1, maka 2 bilangan genap. Nah, ada tindakan ketiga, 2 bukan bilangan genap. Berarti ini kan masuknya ke yang masuknya yang modus solens kan. P implikasi Q, kemudian ini negasi Q. Berarti jawabannya adalah negasi P. Negasi P berarti 2 kan besar sama dengan itu, jadi lebih kecil ya. 1. Udah deh. Seperti ini. Gimana? Jelas ya? Insya Allah ini semuanya sudah dibahas dan dipelajari ulang. Tinggal kamu latihan soal-soal aja dari latihan-latihan selama lockdown kemarin ya. Pokoknya dibaca-baca aja, insya Allah semuanya keluar. Dan yang yang masuk di PAT hanya logika matematika, transformasi geometrinya tidak ada, kebetulan bonus ya. Jadi semoga nilainya bagus semua. Amin. Oke, selamat menempuh PAT, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan ingat, jujur itu hebat. Oke, saya akhiri ya. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.